Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026 kita akan masuk kembali pada renungan kita bersama. Dan sebelum kita masuk dalam renungan kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya dari sepanjang malam hingga pagi hari ini kami boleh kembali bangun dan merasakan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini ketika kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu, biarlah Engkau menolong kami untuk memahaminya dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami pada hari ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, tema kita hari ini adalah tidak tinggal dalam gelap. Bacaan Alkitab kita diambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 44 sampai dengan 50 dan saya akan membacakan di ayat yang ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, saya sudah membuat kesalahan fatal, kata seorang pemuda di depan hakim. Saya seperti terperangkap tanpa jalan keluar. Semua pilihan terasa kabur. Saya mohon bimbingan ke depannya Pak Hakim, katanya sambil tertunduk lesu. Pemuda itu menjalani rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Di sana ia mendapat bimbingan yang diperlukan demi pembaruan hidupnya. Pelan tetapi pasti, pemuda itu keluar dari kegelapan hidup menuju terang kebaikan. Allah tidak membiarkan manusia tersesat dalam kegelapan dosa. Karena kasih-Nya, Allah mengutus Yesus sebagai terang bagi dunia. Yesus bukan sekedar mengajarkan tentang terang, melainkan Dialah terang itu. Melalui dirinya, orang yang percaya dituntun keluar dari kegelapan dosa menuju keselamatan. Melalui karya Roh Kudus, terang Kristus menembus hati yang paling gelap. Mereka yang percaya tidak lagi dikungkung oleh dosa, ketakutan, dan kehampaan, melainkan hidup dalam terang kasih dan kebenaran Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hidup yang menuju terang Allah berarti mengalami perubahan cara berpikir, merasa, dan bertindak. Kehendak Allah melalui Yesus menjadi penuntunnya. Hidup tidak lagi menyembunyikan dosa, tidak lagi egois, dan tidak mencari kebenaran di luar Kristus. Sebaliknya, orang percaya mengupayakan pertobatan yang nyata. Kebenaran dan kasih diwujudkan secara aktif. Firman Tuhan digemari dan dipelihara, sehingga hidup menjadi sumber inspirasi yang baik bagi lingkungan sekitar. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup renungan kita saat ini, kita menyatukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika kami boleh memahami ada kasih Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami, yang menerangi setiap jalan kami, dan ajar kami untuk mencintai kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami seutuhnya boleh mencerminkan kebenaran dan kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai seluruh aktivitas peran dan tanggung jawab kami. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan, biar Tuhan yang membimbing kami, agar setiap hal yang kami kerjakan semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami pada hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan aktivitas kita pada satu hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.